في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita. Utamanya kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah, dan itu merupakan pemberian yang sangat mahal nilainya, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Dengan iman yang kuat, kita bisa dengan ringan, mudah melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan semua kebaikan amal ibadah yang kita lakukan menjadi amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadirnya kita ke majelis ilmu semoga menjadi asbab di antara sebab mudahnya kita masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau, dengan izin Allah kita dikenalkan dengan syariat yang agung ini, yang tidak ada aturan pedoman hidup yang bisa kita jadikan patokan kecuali apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kajian kita malam hari ini tentang ru'yatullah, melihat Allah. Kajian ini dilatar belakangi beberapa waktu yang lalu ada salah seorang yang menantang agar Allahmu itu ditampakkan. Maka pertanyaannya adalah, bisakah Allah itu dilihat? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita sebelum membahas tentang ru'yatullah, karena ini tentang zat Allah, maka yang harus ditekankan pada diri kita adalah at-tanzih 'anit tashbih, menghilangkan semua penyerupaan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak serupa dengan apapun. Para ulama bersepakat dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di alam dunia dengan pandangan mata. Tetapi Allah dapat dihadirkan itu dengan pandangan akal.
Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat nanti pada hari kiamat, dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang akan menghuni surga. Di antara penghuni surga itu akan ditampakkan kepadanya wajah Allah. Kelompok yang lain ini dari kalangan Mu'tazilah dan beberapa kelompok dari Jahmiyah, Khawarij, kelompok Syiah dan sebagian kelompok Murji'ah, mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dan Allah mustahil untuk dilihat. Karena itu, agar kajian ini lebih fokus, maka pada kajian kali ini hanya akan dibahas tentang dua pandangan ini. Saya mulai dari pandangan atau pendapat yang mengatakan bahwa Allah tidak bisa dilihat, baik di alam dunia ini ataupun nanti di alam akhirat, baik dengan mata kepala ataupun dengan akal. Dalil yang mereka gunakan itu adalah yang pertama firman Allah di surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dialah Allah yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata, sedang Dia, Allah, dapat melihat, dapat menjangkau segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Kemudian dalil yang kedua yang mereka gunakan adalah firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini andur ilaik qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Dan ingatlah ketika Musa datang untuk bermunajat kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Allah, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Kemudian Allah berfirman, "Lan tarani, sekali-kali kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu." Ketika Allah sudah bertajalli ke bukit itu, ke gunung-gunung itu, hancur sehingga Nabi Musa jatuh pingsan. Maka setelah Nabi Musa sadar kembali, Nabi Musa kemudian berdoa, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanak. Ketika dia tersadar, dia mengatakan, "Maha suci Engkau ya Allah. Tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Saya bertaubat kepadamu dan saya menjadi orang yang pertama kali beriman. Dalil ini juga dipakai oleh kelompok Mu'tazilah dan beberapa kelompok yang telah disebutkan tadi tentang penolakan mereka bahwa Allah tidak bisa dilihat baik di alam dunia ataupun di alam akhirat, baik dengan pandangan mata atau dengan pandangan akal. Yang pertama, istidlal yang mereka gunakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memakai kata lan tarani. Itu artinya kamu Musa tidak akan pernah bisa melihatku. Lan sebagaimana dipahami oleh kebanyakan ahli bahasa bahwa adalah nafyun lit ta'bid, yaitu meniadakan selama-lamanya.
Itu pendapat mereka. Nanti akan dibantah oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, Nabi Musa pingsan. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat, sehingga ketika Allah bertajalli kepada bukit itu, kepada gunung itu, kemudian gunung itu menjadi hancur, yang terjadi adalah Nabi Musa pingsan. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Kemudian yang ketiga, kata mereka, Nabi Musa mengatakan, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Artinya Nabi Musa memohon ampunan kepada Allah, menyucikan Allah yang telah meminta kepada Allah untuk menampakkan diri. Kemudian di antara yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat, kata mereka, itu adalah Nabi Musa ketika mengatakan inni tubtu ilaik, ya Allah saya bertaubat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, dalil yang mereka gunakan juga adalah di surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyuhullah, dan tidaklah bagi seorang manusia pun bisa berbicara dengan Allah illa wahyan min wara'i hijab, kecuali dengan perantara wahyu dari belakang tabir. Au yursila rasulan, atau Allah mengutus utusan berupa malaikat Jibril, fayuhi biidnihi ma yasha, kemudian Allah mewahyukan sesuai dengan yang dikehendakinya. Ini yang dijadikan dalil oleh mereka bahwa Allah tidak bisa dilihat, karena ketika Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan sesuatu, Allah tidak menampakkan diri, dan yang terjadi adalah Allah mewahyukan apa yang ingin diwahyukan oleh Allah dengan perantara malaikat. Kemudian pendapat yang kedua, ini adalah pendapat Ahlussunnah yang menyebutkan bahwa Allah di alam dunia ini tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi siapa yang yakin pernah bertemu Allah, atau siapa yang mengatakan dirinya berjumpa dengan Allah, maka ulama Ahlussunnah mengatakan pastikan orang itu telah berdusta, karena Allah tidak bisa dilihat dengan mata. Tetapi Allah itu nanti bisa dilihat pada hari kiamat, yaitu di antara kenikmatan tertinggi ketika di surga. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kenikmatan ini. Bantahan terhadap pendapat yang diutarakan oleh kelompok Mu'tazilah dan yang lainnya, di sini Nabi Musa meminta untuk melihat Allah. Kalau memang melihat Allah itu tidak diperkenankan, maka Nabi Musa sebagai seorang nabi tidak mungkin melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Jadi Nabi Musa tidak mungkin kemudian meminta sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah. Ini untuk menolak, untuk membantah apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan tentang Nabi Musa ketika itu dilarang oleh Allah untuk melihat Allah. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa permintaan Nabi Musa untuk melihat Allah itu bukan karena Nabi Musa ingkar. Berbeda dengan kaumnya. Kaumnya Nabi Musa pernah satu ketika Bani Israel minta kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa, kami tidak akan beriman terhadap apa yang engkau bawa Musa sampai kami melihat Allah. Jadi mereka ingin melihat Allah karena ingkar, karena tidak mau. Tetapi Nabi Musa ingin melihat Allah itu memang berdasar atas keimanan. Kemudian terkait dengan kata lantarani, sekali-kali kamu tidak akan melihatku.
Ini juga disanggah oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, menunjukkan Allah tidak bisa dilihat. Justru sebaliknya, ru'yatullah, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, niscaya Allah akan melafadzkan dengan kata nafyun, yaitu dengan kata la tarani, kamu tidak bisa melihatku, kamu sekali-kali tidak melihatku. Tetapi Allah menggunakan kata lam tarani. Kemudian Imam Ad-Darimi, salah seorang ulama yang juga fokus di bidang akidah, mengatakan kata lam tarani itu berlaku untuk penglihatan manusia di dunia. Allah di akhirat itu Allah dapat dilihat nanti sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terkait dengan kenapa Nabi Musa bertaubat kepada Allah, kenapa Nabi Musa bertasbih kepada Allah, itu semata-mata Nabi Musa ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dilihat di alam akhirat. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa ingin mengagungkan Allah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang menjadi landasan di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah bisa dilihat, itu adalah di surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang yang beriman nanti itu akan berseri-seri, akan menampakkan kebahagiaan, kegembiraan kepada Tuhannya, kepada Tuhan mereka. Mereka akan melihat. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama di dalam Al-Quran bahwa Allah nanti akan bisa dilihat. Ada sebagian kelompok yang menyebutkan bahwa nadhirah di sini maksudnya adalah mereka menunggu, bukan melihat. Tetapi tidak ada dalil yang menguatkan pendapat ini, sehingga para ulama bersepakat bahwa Allah dapat dilihat dengan menggunakan mata saat itu, dan itu adalah di alam surga. Kemudian dalil yang dipakai di dalam Al-Quran adalah surat Al-Kahfi ayat terakhir, ayat ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, itu ada kata liqa, berjumpa dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan. Artinya apa? Bahwa nanti manusia akan berjumpa dengan Tuhannya. Kemudian dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah bisa dilihat nanti. Jarir bin Abdullah, seorang sahabat, beliau mengatakan, kunna indan Nabi, kami pernah duduk bersama Nabi. Idz nadhara ilal qamar lailatal badr. Waktu itu kami semua melihat bulan purnama, duduk bersama Rasulullah di malam hari melihat bulan purnama. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ama innakum satarawna rabbakum, ketahuilah bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawna hada, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudammuna wa la tudahun, kalian nanti tidak akan berdesak-desakan. Fa in istata'tum, jika kalian mampu, alla tughlabu ala salatin, jangan sampai kalian melewatkan salat qabla tulu'i syamsi, yaitu salat subuh, wa qabla ghurubiha, salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Summa qala, kemudian Nabi membacakan,
Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya. Ini hadis bukan patokan bahwa orang-orang yang ingin melihat Allah, salah satu ibadah yang dilakukan adalah jangan sampai melewatkan sholat subuh dan sholat asar. Juga jangan sampai melewatkan perbanyak tasbih dan tahmid di waktu pagi dan sore hari. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kita juga perlu waspada dan hati-hati terhadap klaim sebagian orang yang menganggap bahwa mereka bertemu dengan Allah. Mereka bisa melihat Allah. Ada sebuah nukilan, ini diambil dari perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bercerita, suatu hari ketika saya selesai beribadah, kata beliau, kemudian saya melihat arsy yang agung. Saya ditampakkan arsy yang agung. Di dalamnya ada cahaya dan ada seorang yang memanggil. Tiba-tiba di arsy itu ada cahaya dan ada orang yang memanggil. Kemudian suara itu mengatakan, wahai Abdul Qadir Al-Jailani, saya adalah Tuhanmu, dan saya sudah menghalalkan kepadamu semua yang aku haramkan sebelumnya. Saat ini, kata suara itu, saya menghalalkan apa yang sebelumnya saya haramkan. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani balik bertanya, apakah engkau Allah yang tiada Tuhan selain engkau? Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, hengkanglah engkau, pergi engkau dari sini, wahai musuh Allah. Kemudian cahaya tadi terpancar dan berubah menjadi kegelapan. Kemudian keluar suara yang mengatakan, wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dari tipu dayaku. Jadi suara yang menyebutkan tadi dirinya adalah Allah, kemudian mengatakan, saya adalah setan yang hendak menjerumuskanmu. Ini sangat berbahaya apabila kemudian diyakini bahwa Allah bisa nampak. Dan hal ini ditegaskan oleh Imam Ibn Taimiyah bahwa siapapun yang mengklaim Allah itu bisa dilihat di alam dunia ini, maka pastikan orang itu telah berdusta. Di antara dalil yang menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di alam dunia adalah ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tara rabbak. Abu Dzar, salah seorang sahabat, bertanya kepada Rasulullah. Waktu itu Rasulullah selesai Isra Mi'raj, ya Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, bagaimana saya melihat Allah sedangkan yang saya lihat hanyalah cahaya di atas cahaya. Jadi ada hijab, dan hijab itu adalah cahaya. Itu yang menegaskan bahwa Rasulullah sendiri tidak melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj. Jadi yang dilihat hanya hijab yang berbentuk cahaya. Adapun apakah seseorang bisa melihat Allah dengan akal? Apakah seseorang bisa menghadirkan Allah di dalam jiwanya? Maka jawabannya adalah sangat mungkin seseorang bisa melihat Allah dengan hatinya. Apa yang dalil yang dipakai oleh para ulama, yaitu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wa ma huwal ihsan?" Apa ihsan itu wahai Muhammad? Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, "Anta abudallah ka'annaka tarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Tetapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa seseorang bisa menghadirkan Allah dalam jiwanya, atau seseorang bisa melihat Allah dengan akalnya. Tetapi kan Allah
itu sesuai dengan kualitas keimanan masing-masing. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia melakukan banyak ketaatan kepada Allah, Allah bisa dihadirkan semakin jernih di dalam pikirannya. Tetapi ingat, hadirnya Allah itu bukan berwujud zat. Jangan sampai kemudian hadirnya Allah itu digambarkan seperti zat, bentuknya seperti ini, gambarannya seperti itu. Jangan sampai. Kenapa? Kita sudah tegaskan di awal tadi bahwa laisa kamitslihi syai'. Dan ini sangat berbahaya dengan keimanan kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, ada di antara pandangan yang mencoba menjelaskan mengapa Allah tidak bisa dilihat di alam dunia. Satu di antara pendapat itu, satu di antara jawabannya adalah karena itu akan dijadikan kenikmatan nanti bagi hambanya yang beriman di yaumul kiamah. Dan ingat, ketika Allah dilihat pada hari kiamat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tadi, itu tidak bisa kita sebutkan kaifiahnya seperti apa, wujudnya seperti apa, zatnya seperti apa, tidak bisa, bila kaif. Pokoknya kita akan melihat wajah Allah. Kemudian yang kedua, kenapa Allah tidak bisa dilihat? Jawabannya adalah ada pada kalimat, yaitu di takbiratul ihram dan takbir-takbir yang kita baca dengan kalimat Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Ini bukan berarti kita ingin digiring kepada persoalan mujassimah, menyerupakan fisik Allah dengan makhluknya, tidak. Tetapi Allah itu sangat besar sekali. Bagaimana kemudian kita bisa membayangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Itu kita bisa dilihat dari ciptaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis bahwa perumpamaan bumi yang kita singgahi ini dengan langit yang pertama. Langit ini kan ada 7 lapis. Itu seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Jadi kalau ada lapangan yang luas, padang Sahara, ke ujung sana kita tidak melihat apapun, ke belakang juga tidak kita melihat apapun, ke samping tidak melihat apapun, kemudian dilemparkan cincin di tengah-tengahnya, maka itu ibarat perumpamaan bumi yang sedang kita singgahi dengan langit yang pertama. Kemudian langit yang pertama ke langit yang kedua itu sama permisalannya. Jadi sama dengan cincin yang dilemparkan di tempat yang sangat luas itu. Kemudian langit yang ketiga, langit yang keempat, seterusnya sampai langit yang ketujuh. Itu semuanya perumpamaannya sama. Kemudian di atasnya ada yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan, beliau dilihatkan isi dari Baitul Ma'mur. Yadkhuluna al-malaika, setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu malaikat. Sab'una alf, 70.000, wa hum la yaudun, dan mereka tidak pernah kembali. Setiap kali ada malaikat yang masuk, mereka tidak kembali lagi. Dan Rasulullah menyebutkan tidak ada satu tempat meskipun dengan ukuran 4 jari kecuali di dalamnya ada malaikat yang sedang ruku dan sujud kepada Allah. Di tempat itu disebut dengan Baitul Ma'mur. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan, bagaimana akal kita, pikiran kita bisa membayangkan kebesaran Allah, sedangkan makhluknya saja seperti itu. Kemudian di atasnya ada kursi, ada arsy, yang semua perbandingannya adalah sama dengan perbandingannya bumi, langit, mulai dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang kemudian harus membuang jauh-jauh dari dalam diri kita kesombongan. Kenapa? Karena kita sesungguhnya makhluk yang sangat kecil. Tidak pantas kemudian ada kalimat-kalimat yang kesannya menantang, hadirkan Allahmu, tampakkan Allahmu, dan segala macam. Waliyadzubillah. Dan jangan sampai kita menjadi bagian dari golongan tersebut.
Mengapa demikian? Karena siapapun yang main-main dengan kalimat Allah, dengan Rasulullah, dengan kitabnya, maka pasti akan Allah hukum sejak di dunia. Siapa yang bermain-main dengan kalimat itu, maka Allah akan menampakkan kuasanya mulai di dunia. Pastikan itu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya yang memuji Allah, yang mengagungkan Allah, itu jumlahnya sangat banyak. Bayangkan kalimat-kalimat pujian yang kita ucapkan setiap hari berapa ribu kali. Tanpa sadar kita di dalam sholat misalnya, ada berapa rakaat yang kita laksanakan sehari semalam. Setiap takbir, mulai dari takbiratul ihram, kemudian takbir intiqal, kemudian bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, kita memuji Allah. Maka amat sangat riskan apabila ada orang yang kemudian menantang untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara jawaban kenapa Allah tidak bisa dilihat di alam dunia ini, karena Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, untuk sebagai penutup dari kajian kita pada malam hari ini, maka ada beberapa nukilan yang kemudian menjadikan kita lebih yakin untuk senantiasa beramal, karena cita-cita orang yang beriman itu adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada yaumul kiamah. Ada yang pertama adalah kalimat yang datangnya dari Ubadah bin Samit. Beliau mengatakan, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan pernah melihat Allah sampai kalian mati. Kemudian di antara nukilan yang masyhur, perkataan Ibnu Taimiyah, tabi ijma'i salaf wal a'immah mislama rawa al-Kallai an Ali bin Abi Thalib annahu qala inna min tamamin ni'mah dukhulal jannah wan nadhar ila Allah fi jannatihi. Telah sepakat ulama salaf, kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau menukil perkataan Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kesempurnaan nikmat, yaitu ketika seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, lalu melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Karena itulah tidak ada yang bisa mengantarkan kita untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan amalan-amalan kita. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa menjadikan kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena keinginan kita untuk masuk ke surganya. Karena itulah terus tanamkan di dalam diri kita agar kita senantiasa rajin beribadah, banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dilayakkan oleh Allah untuk berjumpa dengannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, maka falyamal amalan shalihan, perbanyaklah dengan amalan saleh dan jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan keimanan kita senantiasa bertambah dan kita digolongkan orang-orang yang senantiasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Baik. Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, bahwa apakah
Allah itu bisa dilihat oleh semua orang. Telah disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya sebagaimana sabda Rasulullah, innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Itu artinya bahwa wajah Allah, kemudian kenikmatan itu menjadi dorongan bagi orang yang beriman untuk beramal. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dihisab di mahsyar, sedangkan mereka disebutkan bahwa mereka akan ditanyakan tentang apakah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah nanti bisa melihat Allah atau tidak. Ini kita bisa melihat surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, kata Allah, bahwa sesungguhnya mereka ar-rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun, akan terhijab. Jadi mereka tidak bisa melihat Allah. Ini wallahu alam tadi yang jelas di dalam ayat ini disebutkan ketika proses terakhir manusia sudah di surga dan di neraka. Bagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir menegaskan bahwa inilah yang membedakan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Jadi orang yang beriman nanti wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka wajah-wajah itu akan melihat Tuhannya. Tetapi untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang tidak beriman, yaitu kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Jadi mereka tidak akan bisa melihat Allah. Kenapa? Karena terhijab, tertutupi. Di ayat sebelumnya apa yang menutupi? Kalla bal rana ala qulubihim, yaitu karena ada kegelapan yang menutupi hati mereka karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Barangkali ada yang lain? Mari tafadhal. Assalamualaikum. Iya. Baik, tingkatkan amal, perbanyak ketaatan, maka kita akan dilayakkan untuk masuk ke surganya Allah dan bisa melihat wajah Allah. Tapi di penjelasan sebelumnya Ustaz, yang menyebabkan masuk surga itu bukan banyaknya amal. Baik, ada persoalan yang harus kita berhati-hati di sini. Karena Rasulullah memang bersabda, la yadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan masuk surga karena amalan kalian. Kemudian sahabat bertanya saat itu, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Wala ana, termasuk saya, kata Rasulullah. Illa ayyataghammadani Allahu birahmah. Kecuali Allah meliputi diri saya dengan rahmatnya. Nah, orang sebagian salah faham terhadap hadis ini dengan mengatakan begini, wong Rasul saja yang banyak amal tidak dijamin masuk surga. Dia kemudian melepaskan kalimat terakhir bahwa yang menyebabkan seseorang, semua orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Sekarang saya ingin tanya, apa yang paling mungkin mendatangkan rahmat Allah kalau bukan amal? Apa yang paling mungkin bagi diri kita untuk mendapatkan rahmat kecuali memperbanyak ketaatan? Misalnya kita ingin mendapatkan kebaikan berupa surga tentunya. Kira-kira kita bisa tidak menunggu rahmat Allah tapi tidak beramal? Maka jawabannya tidak mungkin. Karena itulah hadis ini harus didudukkan dengan nyaman, dengan pas, sesuai dengan porsinya. Artinya apa?
memang kita ini tidak boleh sombong dengan amalan kita. Kita ini tidak boleh ujub dengan apa yang kita lakukan, karena bukan itu semua. Setelah beramal, upayakan lupakan, serahkan semuanya kepada Allah. Setelah beramal, minta tawadhu kepada Allah, ya Allah terima amalan kami ya Allah. Karena bukan itu yang menyebabkan adalah rahmat dari Allah. Nah ini artinya apa? Banyaknya amal jangan membuat orang bersombong. Jangan membuat orang sombong kepada Allah. Jangan membuat dirinya ujub, takjub dengan amalannya. Tetapi ingat bahwa yang mendatangkan rahmat Allah, potensinya yang paling besar adalah banyak beramal. Jadi kalau kita mendambakan surga, mendambakan melihat wajah Allah, sebagaimana kajian kita malam hari ini, maka perbanyaklah beramal dengan terus meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan menjadi ilmu yang barakah, bermanfaat bagi kita. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang pas di hati para jamaah sekalian, dan ada beberapa masukan, saya juga termasuk di antara talibul ilm. Saya juga belajar, jadi saya juga butuh masukan dari jamaah sekalian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.